Halo, selamat pagi teman-teman semua. Luar biasa ya, hari ini kita ketemu lagi dalam workshop teknik untuk handling objection. Buat teman-teman yang sudah ikut training saya minggu lalu, hari Sabtu ya, kita bahas tentang teknik closing ya. Nah, ini agak nyambung ya dengan teknik closing dan relationship selling. Buat teman-teman yang belum mengikuti teknik closing dan relationship selling, nggak apa-apa, nanti saya akan review sedikit. Nah, teman-teman, ini salam buat semua ya, teman-teman. Ini saya nggak tahu dari mana aja, tapi saya lihat nama-namanya luar biasa ini ya, dari hampir seluruh Indonesia ya. Nah, teman-teman, jangan khawatir sekarang kapasitas untuk Zoom-nya sudah 500 ya, jadi teman-teman bisa undang sebanyak-banyaknya teman, karena yang akan saya sharingkan ini sangat bermanfaat buat teman dan rekan kerja. Nah, saya sudah sempat untuk cek ya di YouTube untuk teknik handling objection. Memang ada beberapa, nanti teman-teman juga bisa pelajari ya, terutama kalau di yang sekarang saya lihat, itu banyak teknik handling objection itu sifatnya memang praktis langsung ke konsumennya atau ke produknya ya. Nah, saat ini saya akan coba bahas lebih dalam lagi ya supaya teman-teman bisa benar-benar menggunakan teknik ini untuk bisa dalam segala kondisi, baik itu untuk closing produk maupun untuk open mind orang supaya bisa mau jalanin bisnis HD. Ya, oke, saya langsung saja teman-teman, saya tidak akan berlama-lama. Nah, teman-teman, kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan langsung ini ya, silakan langsung di chat ya, langsung di chat, jangan menunggu sampai nanti, karena kalau nanti malah lupa ya. Oke. Nah, oh, waduh, ada Bandung, Magelang, Samarinda, Jambi. Oh, halo, selamat pagi semuanya ya. Semangat ya, sudah makan malam pastinya ya. Oke, saya tidak akan berpanjang-panjang supaya teman-teman yang di Indonesia Timur maupun di Indonesia Tengah juga tidak terlalu malam ya. Oke. Nah, teman-teman, pasti teman-teman sudah mengerti tentang hal ini ya. Ini saya tunjukkan lagi sebentar ya. Teman-teman sudah dengar suara saya dengan jelas ya? Oke. Nah, saya tunjukkan lagi ya bahwa tidak semua keberatan itu tidak semua keberatan di awal itu keberatan yang nyata. Jadi banyak sekali ya keberatan di awal itu sebetulnya bukan keberatan yang real. Jadi bisa aja lebih karena nggak nyaman ya, belum nyaman bilang iya gitu ya, atau masih gengsi, atau belum kepikir gitu, atau masih curigation, masih curiga, masih suudon gitu ya dengan pendekatan kita gitu ya. Jadi kita waktu terima penolakan atau terima keberatan di awal, ini teman-teman perlu hadapi dengan senyum supaya teman-teman tidak masuk ke hati dan teman-teman tetap positif. Nah, kita coba akan bahas ya bagaimana mengubah kata tidak menjadi kata iya. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Pilah dulu. Sekarang saya mau memilah dulu. Saya mau bahas dulu dari sisi relasi. Berarti kita bahas dari diri kita dan relasi dengan orang lain ya. Nah, waktu di teknik closing saya sudah sempat menuliskan ini bahwa penolakan ini sama nggak sih Bu dengan keberatan gitu ya? Penolakan sama nggak keberatan? Sebetulnya Betty ya, beda-beda tipis gitu ya. Kalau penolakan, teman-teman biasanya kalau membahasakan saya ini ditolak. Nah, itu kesannya tuh ya yang ditolak tuh ego kita, orangnya gitu ya. Nah, sementara kalau keberatan tuh keberatan beli, Bu. Keberatan beli, nggak mau beli. Nah, itu dia ya, itu keberatan lebih ke arah biasanya proses penjualan. Nah, kalau terjadi penolakan, teman-teman, ini teman-teman bukan karena produk atau bisnisnya. Kalau kita bicara soal bisnis high desert ya, karena kalau namanya produk lebah, ingat kalau saya lebih senang bilang kalau produk HD itu produk lebah.
karena sudah jelas tidak pakai pabrik. Jadi high desert itu bukan pabriknya gitu ya. Jadi saya bilang, kalau produk lebah pasti diterima semua kalangan. Teman-teman sudah tahu apa keunggulan dari produk lebah gitu ya. Pasti juga bukan karena bisnisnya gitu. Karena kalau bisnisnya sudah terbukti loh, jutaan orang bisa merasakan income dari bisnis high desert gitu ya. Bahkan puluhan ribu diantaranya punya income yang luar biasa dan bisa berguna untuk perekonomian keluarganya. Jadi kalau ada orang yang masih menolak, ya itu berarti karena siapa yang menawarkan dan bagaimana caranya. Nah, teman-teman, kalau saya bilang siapa yang menawarkan, bukan berarti orang ini menolak karena ego kita, gitu ya. Jadi jangan dimasukkan di hati ya. Tetapi ini lebih ke bagaimana kesan pertamanya kita. Nah, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, itu dia. Kesan pertama, kesannya itu kita tulus apa enggak, kesannya kita profesional apa enggak, gitu ya. Kita cuek ya, kan kadang-kadang ada orang yang gini, iseng-iseng Bu, saya tawarin, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya kalau gitu ya jangan berharap mau. Kita sudah iseng-iseng begitu, terus orang yang nggak mau, habis itu kita sebel. Nah, itu dia ya, jangan ya teman-teman ya. Jadi ini ya, dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu berarti apa? Caranya itu hard selling itu ya kayak orang jualan di pasar ya, di kayak Mangga Dua gitu ya, yang Tanah Abang lah ya misalnya ya, yang beli, yang madu ini loh, madu itu bagus ya, pokoknya bagus. Nah, kamu nggak beli madu ini bagusnya apa? Ya bagus, aku pakai ini gini. Nah itu dia ya, kita hanya menawarkan barangnya, tetapi kita tidak membangun relasinya. Nah, jadi kita di sini ada tulisannya no relation, no transaction, of course no business gitu ya, tidak ada relasi, nggak bangun hubungan. Berarti apa? Kita tidak membangun kedekatan, jadi belum PDKT ya. Kita tidak menggali kebutuhan, nggak nanya ini tadinya mau beli produknya buat siapa yang mau pakai, kan beda. Yang pakai orang sehat, orang sakit itu pasti beda. Terus kemudian kita juga menawarkannya juga pakai maksa. Nah, orangnya nggak seneng, kelihatan nggak tulus gitu. Walaupun teman dekat, walaupun sahabat, walaupun keluarga. Nah, ini dia ya. Jadi penolakan lebih ke arah sana. Nah, itulah sebabnya teman-teman, langkah pertama mengatasi penolakan itu adalah atasi dulu keberatan-keberatan dalam diri Anda. Nah, ini dia yang gampang-gampang susah gitu ya. Apa yang menghambat dalam diri kita untuk lebih maju dan lebih cepat mengembangkan bisnis ini, lebih cepat mendapatkan rekan kerja dan tim Anda. Yang pertama, bangun rasa percaya diri. Pede aja deh gitu ya. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, orang bisa merasakan keraguan-raguan kita. Jadi, teman-teman, sebelum sharing ke orang lain, atasi dulu rasa percaya diri kita. Misalnya, loh Bu, itu orangnya diabetes. Saya kok nggak pede nawarin produk lebah yang manis ke orang yang diabetes. Loh Bu, itu kan orangnya punya penyakit yang serius banget tuh. Udah autoimun, kena COVID lagi. Loh, saya nawarnya kok produk HD ini. Nanti kalau terlalu keras, jangan-jangan, nah jadi saya nggak pede. Nah ini dia ya, nggak pede ini bisa diatasi. Yang pertama, teman-teman belajar knowledge-nya, belajar pengetahuannya. Mau ngomong sama orang autoimun, pelajari dulu bagaimana produk lebah bekerja untuk orang autoimun. Kalau saya nggak ngerti Bu, ya tanya, gitu ya. Paling tidak kan konsultasi dulu sama upline Anda, ya. Tapi yang pasti harus ikut product knowledge dan seminar kesehatan. Nah itu dia, pupuk rasa percaya pada produk, keyakinan pada produk itu hanya bisa dipupuk dari pengetahuan, gitu ya. Yang kedua, latihan. Nah, latihan ya, memupuk skill kita, mengasah skill kita. Latihannya dengan cara apa? Ya role play, gitu. Ya, biasanya kalau saya dulu di awal-awal, saya ngomong dulu sama upline saya, Len, saya besok mau ketemu si A, ini orangnya diabetes, terus bisnisnya lagi susah. Saya mau tawarin produk dan juga ajak bisnisnya. Saya ngomongnya gini gimana ya, dari sisi ini gimana ya, atau dari sisi ini menurut upline gimana. Nah itu dia ya, rasa percaya diri dipupuk dari
pengetahuan, dan skill. Yang ketiga, yang ketiga adalah sok pede. Nah, itu dia. Jadi teman-teman mulai aja dulu gitu. Nggak usah mikir-mikir saya bisa nggak ya, saya besok gimana ya, ditolak nggak ya, nggak usah dipikirin. Pokoknya just do it ya, bukan duit ini, tapi lakukan aja. Do it tuh do it, lakukan aja. Ya, jadi 3 hal ya. Belajar pengetahuannya, belajar keterampilannya. Yang ketiga, lakukan aja dulu, gitu ya. Oke. Yang kedua, kalau Anda sudah percaya diri dan sok pede, maka keyakinan Anda akan tumbuh. Nah, keyakinan tumbuh dan rasa bangga Anda juga akan tumbuh. Sehingga Anda bisa dengan rasa percaya diri tingkat dewa ya, waktu Anda sharing. Nah, coba ya saya tanya sama teman-teman. Kalau kita masuk ruangan praktek dokter, di sini pasti ada Bapak Ibu dokter ya. Mohon maaf saya jadikan contoh ya. Misalnya masuk ke ruangan dokter. Terus waktu dokternya ini membawakan diri ke kita, gitu ya, kelihatan tuh tangannya waktu mau mereksa dada kita aja udah gemeteran gitu ya. Waduh, terus mau gini gimana nih kok tangannya gemeteran ini? Dokternya kelihatan gugup, nggak pede gitu. Kira-kira teman-teman pede nggak dibuatkan resep sama dokter ini? Apalagi kalau dokter ini bilang, saya suntik dulu ya, sama antibiotik apa gitu, misalnya mau disuntik gitu. Nah, dia udah nyiapin jarum suntik, tapi tangannya gemeter. Nah, kira-kira teman-teman pede nggak? Nah, pasti nggak pede kan? Sama. Kita bergerak di bidang kesehatan. Kalau kita ini menularkan keyakinan dan rasa pede kita. Jadi ini yang kita bahas, yang kita mesti bereskan dulu. Kalau Anda tidak yakin, ya selesaikan dulu. Kenapa kok nggak yakin? Misalnya, loh Bu, ini bayi kena COVID, Bu. Dikasih apa? Madu aja ya. Loh, kok cuma madu? Bayinya umur berapa dulu? Nah, kalau bayinya masih ASI, ya ibunya minum juga pollen popo elixir jelly. Nah, babynya dikasih apa? Honey bee pollen sama clover honey. Lihat umur berapa ya, kalau udah menjelang 1 tahun, propolis bisa masuk. Nah, kayak gitu ya teman-teman, pede dulu. Pede itu teman-teman pupuk dulu. Nah, yang ketiga, kalau pede sudah, yakin sudah, bangga sudah, maka Anda siap membangun relasi. Jadi siapkan membangun relasi itu gimana? Pertama, siapkan hati. Nah, itu dia ya. Siapkan hati, lindungi hati Anda. Jangan sampai jadi sakit hati gara-gara orang tidak mau ya. Jadi hatinya disiapkan supaya kalau ada apa-apa itu nggak langsung masuk ke hati. Nah, itu dia ya. Ini teman-teman mesti baca buku Falling Forward tuh. Bagus banget. Kemarin saya bahas bersama rekan kerja saya, ada bab yang membahas gini. Jangan sampai hal negatif dari luar itu Anda bawa masuk ke dalam. Loh, itu kan berarti jagalah hati ya. Bu, saya patah hati ditolak, Bu. Nah, itu dia. Ngapain pakai patah hatinya? Jaga hati ya. Ini adalah bisnis, bukan personal Anda ya. Kalau sudah hatinya dijaga, yang dijaga juga adalah yang kedua adalah otak. Nah, otak mesti tetap dingin. Dingin itu artinya apa? Biar tokcer ya, biar tetap logikanya main ya. Kalau logikanya main, setiap kali kita bisa menyiapkan alternatif solusi. Yang ketiga, yang perlu kita siapkan, kok nggak pakai mulut yang disiapkan? No, itu yang terakhir. Yang ketiga yang disiapkan adalah telinga. Nah, telinga Anda ini dua-duanya, ini makanya dikasih 2 telinga. Telinga. Kenapa? Karena kita mesti mendengar dulu apa kebutuhan orang itu, apa keluhan orang itu, apa yang menjadi kebutuhannya dia. Karena kadang-kadang orangnya sendiri belum tahu kebutuhannya. Kita bertindak sebagai konsultan yang siap mendengarkan supaya kita bisa menawarkan alternatif solusi. Nah, itu dia ya. Jadi telinga 2, baru nanti terakhir mulut ya, teman-teman ya. Oke, ini yang Anda siapkan dulu di dalam diri Anda. Yang berikutnya, kita akan bahas dulu ya keberatan yang biasa kita hadapi sehari-hari. Nah, ini dia ya. Ini kita atasi biasanya ini kita mengalami waktu kita ketemu sama orang yang kita open mind. Baik, terutama untuk bisnis ya, terutama untuk bisnis. Tapi, nah ada tapinya ya, biasanya ini juga kita hadapi juga. Nah, makanya ini Anda mumpung lagi training seperti ini, Anda evaluasi. Anda mengalami ini enggak? Keberatan dalam diri Anda mengalami ini enggak? Nah, kalau Anda mengalami ini,
terus Anda menghadapi juga orang yang mengalami keberatan yang sama, wah, langsung Anda bisa ketularan ya, apalagi yang di sana lebih koleris gitu ya, ngomongnya lebih meyakinkan gitu ya. Bukannya Anda meyakinkan dia untuk jalani bisnis HD, kebalik, malah Anda diyakinkan untuk tidak jalani bisnis HD. Loh, kan kebalik kan? Itulah sebabnya tadi preparation, persiapan di awal buat diri kita Anda perlu lakukan ya. Jadi tadi apa yang disiapkan? Hati, otak, terus telinga, ya. Baru terakhir tuh mulut. Kalau mulut ini ya teman-teman ya, kita doa teman-teman. Di awal itu kita doa, mohon supaya Yang Maha Kuasa memberikan hikmat, memberikan berkah gitu ya, dan membimbing supaya yang keluar dari mulut kita ini memang karena kita saluran berkat ya memang dibutuhkan oleh orang yang akan kita ajak bicara. Nah itu loh teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Keberatan yang biasa kita hadapi sehari-hari. Saya langsung buka semua ya. Biasanya orang, ini loh keberatannya orang-orang itu. Yang pertama, bilangnya apa? Saya nggak ada waktu, Bu. Anak saya 3, dari pagi bangun sampai malam itu ngurusin anak semuanya, Bu. Nggak ada pembantu. Apalagi masa COVID kayak gini. Semuanya di rumah, Bu. Wah, ini dia ya. Nggak ada waktu, coba itu ya. Padahal semua orang punya waktu 24 jam. Berarti ini masalahnya bukan tidak ada waktu, tapi tidak melakukan strategi pengelolaan waktu. Nah, itu dia ya. Oke, soal waktu. Ada lagi yang bilang, saya nggak punya uang, Bu. Ini Ibu bilang ngajak bisnis lagi. Waduh, kalau bisnis itu kan saya mesti keluar modal berapa? Nggak punya uang saya. Nah, berikutnya lagi, saya nggak bisa jualan, Bu. Aduh, saya ngomong aja gemeteran. Loh, barusan ini ngomong sama saya kok nggak gemeteran gitu ya. Saya nggak bisa jualan, Bu. Saya nggak punya kenalan, nggak punya kontak di sini, Bu. Nggak punya kenalan. Saya orang baru, nggak pernah keluar rumah, Bu. Apalagi pandemi. Nah, nggak ketemu-ketemu orang. Saya ini orangnya pendiam, Bu, introvert. Wah, saya tinggalnya di kota kecil. Oh, saya tinggalnya di desa. Saya tinggalnya di tengah kebun. Wah, nggak ada yang support, Bu. Nggak ada yang bantu saya. Nggak punya pembantu, nggak punya sopir, nggak punya apa-apa, Bu. Suami juga nggak support, istri nggak support. Nah, ini ya, teman-teman pasti ketawa-ketawa ya. Kenapa? Ini semua kedengarannya seperti apa? Seperti sejuta alasan kan, untuk tidak mulai sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sejuta alasan untuk gagal, untuk tidak sukses. Nah, padahal kan kita cuma perlu cari satu alasan kan untuk sukses. Nah, itu dia ya. Jadi, kalau teman-teman menghadapi keberatan-keberatan seperti ini adalah batasan. Batasan itu berarti diciptakan oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Nah, kalau teman-teman pertama ya, saya bahas dulu kalau kita sendiri sebagai enterpriser high desert menghadapi ini, maka teman-teman segera konsultasi sama upline Anda, segera masuk sistem untuk belajar. Nah, itu dia ya. Perkaya, buka wawasan kita, ya. Open mind, jangan nunggu orang lain untuk mengopen mind kita. Kita yang membuka pikiran kita dulu. Gitu ya, pelajari loh. Ya, kalau saya suka membandingkan. Loh kan kalau orang nggak boleh banding-bandingin ya, tapi kalau diri kita sendiri, ada yang namanya benchmark. Benchmark itu studi banding. Nah, itu ya. Saya membandingkan. Saya ini tadinya karyawan. Karyawan itu kerja di satu perusahaan multinasional. Saya kerjanya itu ya ampunilah gitu ya. Saya suka itu dia ya, mengasihani diri sendiri waktu itu ya. Saya ini kerjanya waduh 2 departemen. Itu setiap kali teman-teman saya itu selalu kalau ngumpul saya enggak setiap hari ke kantor pusat. Jadi ke kantor pusat itu seminggu, 3 minggu di training center. Nah, kalau saya datang itu ngumpul di meja saya. Nah, itu dia. Udah lama nggak ketemu, jadi curhat. Ini begini, semua saya dengerin yang dicurhatin itu yang keluhan-keluhan semua ya. Nah, terus yang begini krisis lah, gaji nggak naik, bonus tahun ini gini, atasannya begini nggak suka dan sebagainya. Itu saya mikir-mikir gini, saya kayak gini terus sampai kapan ya? Nah, itu dia ya. Saya mikir-mikir kayak gitu. Nah, terus gimana? Saya nggak ada waktu tapi untuk cari bisnis atau cari hal yang lain. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya coba cari perbandingan. Waktu itu saya membandingkannya dengan siapa ya? Ada satu enterpriser deh waktu itu.
Sudah ada Bu Wina belum ya waktu itu ya? Sudah ada kayaknya ya. Tunggu sebentar. Iya, sudah ada Bu Wina. Saya bandingkan. Loh, Bu Wina ini posisinya lebih tinggi dari saya loh. Dia posisinya director gitu ya. Terus, wah, pagi juga rumahnya jauh menuju ke kantornya. Berangkatnya lebih pagi dari saya. Tapi dia kok bisa ya masih jalanin bisnis ini? Saya dengerin dulu gimana ya caranya. Ternyata kuncinya adalah mengelola waktu. Nah, itu dia. Mengelola waktu dan jangan dipikirin. Jangan mikir gini ya, ya ampun saya nggak punya waktunya. Nggak usah dipikirin, jalanin aja. Ternyata bener. Saya mikir-mikir gini, daripada waktu kita habis memikirkan semua batasan ini, lebih baik kita duduk dan membuat strategi bagaimana mengatasi batasan-batasan ini. Kalau nggak ada waktu, oke, buat rencana kerja harian. Jam itu tiga termin ya, 8 jamnya, jadi 8 kali 3, 24 jam. Tidur 6 jam cukup. Nah, 2 jamnya ini dipakai buat ini quality time bareng keluarga. Terus 8 jam yang berikutnya kan kerja. Kerja itu terserah Anda mau di rumah, mau di kantor, silahkan. Nah, 8 jam yang ketiga ini kan untuk kehidupan sosial bisa, untuk keluarga juga bisa. Gimana ya mengakalin supaya yang 8 jam ketiga ini, ya, waktu sosial kita dengan orang itu juga bisa menghasilkan baik untuk kita maupun untuk orang lain. Nah, misalnya itu ya, jadi no money. Nah, berarti mengatasinya dengan time management, mengelola waktu. Di High Desert kita diajarin buat rencana kerja harian. Bu, saya sampai hari ini nggak bisa, Bu, buat RKH. Soalnya, Bu, selalu gagal. Teman-teman, lebih baik Anda sudah punya rencana, ya, tapi kemudian tidak terlaksana, ya, Anda masih bisa evaluasi rencana Anda dan masih bisa menjadikan rencana itu, rencana yang gagal itu untuk PR Anda besok, atau besok lusa, atau minggu itu. Daripada Anda tidak membuat rencana kerja harian sama sekali, Anda akan hidup seperti ya terombang-ambing air, terombang-ambing kehidupan gitu. Nah, itu dia ya. Soal no money. No money kan berarti cari bisnis yang menghasilkan money. Justru kita cari cara untuk menghasilkan uang. Bu, saya ini nggak mampu kok beli suplemen. Loh, justru Ibu mesti cari suplemen yang bisa pakainya gratis, Bu. Dapat cashback, nanti bisa dipakai lagi. Nah, itu dia ya. Jadi, batasan ini, teman-teman, cari jawabannya. Nggak bisa jualan, tepat, bagus banget. Bisnis ini, bisnis yang tepat untuk orang yang nggak bisa jualan. Kan teman-teman nggak perlu jualan. Lihat ya, definisi jualan itu adalah orang menjual. Menjual itu kepentingannya siapa? Kepentingan penjual. Saya sudah kulakan barang, ya, dan saya pengen dapat untung, maka saya jual barang ini dengan harganya supaya saya dapat untung, supaya nanti uang saya balik, saya dapat hasil. Loh, tapi di bisnis ini teman-teman perlu nggak kayak gitu? Tidak perlu. Kita hanya perlu sharing. Sharing cerita-cerita ke teman kita, supaya teman-teman kita ini juga menikmati manfaat produk lebah yang sudah secara gratis diberikan oleh alam. Kalau dikasih secara gratis berarti produknya murah, terjangkau. Nah, nggak usah jualan dong, harganya harga member. Ajak dia buat kartu diskon. Ajak dia jadi member. Supaya apa? Supaya harga kita belinya sama. Jadi kan saya ini bukan jualan ke kamu, yang jualan ke kamu tuh perusahaan. Saya kan cuma numpang aja saluran berkat gitu loh. Nah, itu dia. Jadi nggak jualan, cuma sharing. Nah, itu dia ya. Ini penting ya teman-teman, karena apa? Ada orang yang merasa gini, nggak enak Bu kalau jualan sama teman. Loh ya bagus, berarti kamu teman yang baik. Jadi makanya kalau sama teman ya jangan jualan, tapi ajak pakai harga yang sama dengan kita. Nah, ini mindset ini perlu diperbaiki teman-teman. Karena banyak rekan kerja saya ya, yang tadinya adalah profesi yang punya profesi yang memang arahnya itu servis atau melayani. Misalnya guru, ya, atau yang suka pelayanan ya dalam ini ya, dalam masyarakat ya, kerja sosial gitu ya, dokter, perawat gitu kan, memang mereka pelayanan, memang kerjanya kerja sosial. Itu mereka nggak nyaman kalau harus jualan. Saya bilang justru bisnis High Desert ini Anda tidak perlu jadi sales, tidak perlu jualan, cukup sharing saja ya. Kalau yang bilang nggak ada kenalan,
Nggak ada, no contact tuh artinya nggak ada kenalan. Kok nggak ada kenalan? Ya cari kenalan. Saya tanya ya, selama masa pandemi ini, apakah kenalan Anda bertambah? Kalau kenalan Anda nggak bertambah, berarti Anda ya nggak maju hidup Anda. Ayo cari kenalan tambahan. Caranya gimana? Banyak tuh cara-cara yang kreatif. Ya, Anda bisa cari di WhatsApp group. Ini kayaknya coba cek ya di WhatsApp group Anda, cari semua WhatsApp group Anda punya berapa. Cek ada berapa. Kan bisa aja tuh ya, dari yang seagama misalnya ya, lingkungan tinggal, lingkungan sekolah, reuni, orang tua sebagai orang tua, anak kita, anak pertama, anak kedua, ketiga, waktu mereka anak kita masih TK, SD, SMP, SMA. Lah itu semua WhatsApp group ada. Nah, Anda cek lihat. Anda lihat semua membernya WhatsApp group itu ada nggak yang belum Anda save namanya? Cuma nomor telepon aja. Oh, berarti Anda belum kenal. Nah, itu dia. Anda belum kenal ya. Anda save aja, Anda coba kontak. Oh, maaf ya, Bu, ini saya menemukan nomor Ibu di WhatsApp grup apa misalnya ya, ibu-ibu ibu-ibu PKK mana gitu misalnya. Mohon maaf Bu, nama saya Leni, saya kok lupa ya belum nge-save. Boleh tahu nggak Bu nama Ibu, apakah nomor telepon ini masih aktif? Oh iya Bu Leni, saya ini Bu Ida. Aduh Bu, untung Ibu kontak ya. Saya nih ya kok lupa ya Bu Leni, kan memang waktu itu ini toh yang tinggal di situ yang begini nyambung ngobrolannya. Nah kita jadinya oh ya Bu Ida. Loh Bu Ida sekarang tinggal di mana? Nah itu dia teman-teman ya. Jadi coba seperti itu. Kalau nggak ada Bu, kalau udah nggak ada di WhatsApp gimana? Ya coba cari kenalan baru dengan cara apa? Banyak hal ya teman-teman ya. Misalnya di Telegram itu teman-teman cari, di IG, di medsos, kalau itu lewat medsos ya. Bisa juga cari kenalan dengan cara apa? Misalnya ya, banyak hal tidak perlu tentang produk. Misalnya Anda pasang di status WA Anda. Ya, teman-teman yang punya kenalan atau saudara yang kena COVID, harap hati-hati minum suplemen karena bisa efek samping pasca COVID-nya. Kalau ada yang mau ngobrol, bisa kontak saya. Nah, bisa begitu juga. Jadi kita pasang quotes yang kayak gitu, nanti teman-teman pasti ada nyambung dengan orang lain. Atau kita bisa bilang sama teman dan saudara ya, nanti kalau ada teman yang perlu produk lebah, kontak aku dong, gitu ya. Bisa begitu. Oke, nanti untuk yang tidak punya kontak, teman-teman belajar di teknik prospecting. Introvert juga ini ya, teman-teman, enaknya bisnis HD ini nggak perlu orang yang ekstrovert, nggak perlu orang yang cerewet. Justru kalau orang cerewet belum tentu bisa closing. Kebanyakan ngomong gitu ya. Justru orang introvert banyak yang justru lebih gampang closing karena lebih banyak mau mendengar. Jadi ini bisnis yang cocok buat Anda. Kota kecil ya ampun, sudah ada banyak yang jadi bukti walaupun di tengah hutan sawit sana ada yang punya penghasilan sampai ratusan juta. Sekarang dengan adanya teknologi nggak penting Anda ada di mana. Yang dari Jepang, ada di Belanda dan sebagainya aja, di Australia bisa punya peringkat besar dan income yang luar biasa. No support, aduh, selamat datang di High Desert, Anda punya banyak support di sini. Mau belajar apa aja ada, nggak peduli dari Crossland dan sebagainya. Ya, High Desert menyediakan banyak hal. Anda nggak usah, aku nggak bisa bikin konten. Ya nggak perlu toh ya. Daur ulang aja. Banyak dari High Desert, tapi aku nggak mau nyontek punya orang. Ya udah ambil punya High Desert aja. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Ini kebatasan dalam diri Anda. Nah, berikutnya apalagi? Berikutnya, ini dari orang-orang lain ya yang kita tawarkan biasanya ya, entah itu prospek ataupun konsumen kita. Biasanya keberatan yang kita juga hadapi itu adalah karena kurang percaya sama bisnis MLM-nya ya. Nah, ini dia ya, biasanya ini nggak mau cari-cari orang. Saya buka semua aja biar kita bahasnya cepat. Nah, ini dia. Nggak mau cari-cari orang. Apa aku nggak suka MLM? Tanya aja langsung to the point. Oh, kamu tahu kan sekarang ini MLM justru. Nah, itu dia teman-teman. Sebelum kan gini ya, teman-teman kan sudah tahu kira-kira orang itu agak-agak ragu, negatif sama MLM. Kira-kira alasannya ya ini. Sebagian besar ya ini. Jadi sebelum orang ini mengungkapkan alasannya, ya teman-teman langsung bilang aja. Kalau saya ngomongnya enak, karena saya dulu anti MLM. Wah, Bu, Ibu bersyukur banget loh. Ketemu sama bisnis MLM di era pandemi kayak gini. Ini bisnis yang paling tepat, Bu. Loh banyak sekali buktinya, teman-teman bisa ini ya, bisa banyak cari itu ya. Apa sih yang membuat High Desert ini menjadi bisnis yang diminati sekarang?
Bahkan ada rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Wah, ayo Bu, saya mau ngajak Ibu untuk bisa mensupport teman-teman Ibu, kenalan Ibu yang butuh tambahan income di masa pandemi ini. Wah, nggak mau deh kalau MLM. Wah, saya nggak suka nih mesti nyari-nyari orang. Loh, cari-cari orang ya Bu ya? Waduh Bu, cari-cari orang buat apa ya Bu kira-kira ya Bu? Saya suka nanya gitu. Nah Bu, kalau misalnya Ibu kerjanya sekarang apa? Saya ini, saya bisnisnya ini. Nah Bu, semua orang yang menjalankan bisnis pasti carinya orang Bu. Kalau enggak siapa yang mau beli produknya? Siapa yang mau beli servis layanannya? Kalau bukan orang kan justru takut. Nah itu dia ya. Jadi cari orang ini untuk apa dulu? Tuh, satu itu ya, cari-cari orang. Nggak mau, nah ini yang nomor 2 ini. Nggak mau training. Saya nggak suka kalau MLM itu soalnya belajar. Nah, kita bilang, kalau saya ya teman-teman ya, saya bilang gini, aduh, ayo mulai aja dulu. Kalau soal belajar ya, Ibu waktu mau masak gitu, anaknya itu suka nonton film Korea. Tiba-tiba bilang, Bu, aku pengen dong tteokbokki. Tteokbokki apaan itu? Nah, kan pasti Ibu cari browsing. Apa sih tteokbokki itu? Lihat lagi dia makan sundubu jjigae. Apa itu sundubu jjigae? Nah, pasti Ibu akan cari kan? Saya searching, apa sih sundubu jjigae? Gimana sih cara masaknya? Nah, itu dia kan belajar juga. Jadi sama ya. Semua kehidupan kita pasti kita butuh belajar. Ya. Oke. Ini bisa disadarkan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ajak dulu orang yang nggak mau training, nggak mau belajar ini ke pertemuan yang sifatnya itu tidak terlalu serius dan tidak berat gitu. Sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Misalnya dia sakitnya kanker. Nah, teman-teman ajak, Bu, ini kan Ibu mengalami kondisi seperti ini. Ayo Bu, kita pelajari yuk penyakitnya ini apa, bagaimana produk lebah bisa bantu supaya Ibu bisa lebih yakin lagi gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya, ajak training itu yang gampang. Terus bahasanya juga ya, kita nggak perlu yang serius. Ayo ajak training, ya ternyata orangnya itu sanguin yang senengnya itu hore-hore, teman-teman ajak training, ajak seminar. Enggak lah Bu, mendingan saya nonton film Korea gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman bilang, Bu, ayo Bu, kita ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman yang juga sukses, supaya kita ketularan Bu, kecipratan gitu loh Bu. Saya soalnya mau ngajak Ibu jalan-jalan ke luar negeri Bu, asik banget loh Bu, naik kapal pesiar gini. Nah, itu dia. Jadi masuk dari pintu dia. Ya, bisnisnya tidak real. Teman-teman, ini kembali ya sesuai dengan yang tadi saya bilang, mulai dulu dari diri Anda. Maka pelajari juga kalau Anda juga percaya seperti ini. Nah, cari dulu jawabannya, baru Anda bisa meyakinkan orang ya. Bisnisnya tidak real, loh. Real gimana? Wong setiap bulan ditransfer ke saya sekian, dan saya memang ada penjualan. Nah, itu dia ya, Anda jelaskan. Produknya mahal. Nah, kita bisa jelaskan. Bu, kalau Ibu beli vitamin D dan vitamin kalsium, vitamin C, itu sudah berapa belinya? Apalagi harus satu-satu. Sekarang kalau minum produk lebah semuanya udah ada. Nah, jadi teman-teman mesti bisa memperbandingkan produknya ya. Menguntungkan yang di atas ini sudah ada di 3 cerita closing ya. Marketnya sudah penuh. Nah, ini juga di presentasi kita juga sudah ada. Sudah coba tapi gagal. Nah, tidak ada support. Misalnya dulu, pernah Bu, saya jalanin bisnis kayak ginian. Loh. Suka dibilang gitu ya, bisnis kayak ginian gitu ya. Tapi upline-nya nggak mau support. Nah, loh Bu, sekarang upline-nya Ibu mau support Bu. Ayo Bu, kita coba jalani sama-sama ya. Nah, itu dia ya. Jadi, teman-teman kurang percaya bisnis MLM ini, teman-teman bisa atasi dengan ini ya, dengan tanya gitu ya. Bu pernah nggak bisnis sebelumnya, pernah bisnis nggak, atau sebelumnya pernah ikut MLM nggak? Loh, padahal kan kita tahu ya Bu, MLM tuh ini loh Bu, strategi pemasaran yang paling jitu, karena mulut ke mulut kan, MLM tuh mulut lewat mulut gitu. Nah, Ibu nggak percayanya di mana, atau nggak sertnya yang mana? Nah, tanya aja teman-teman. Ingat ya teman-teman, tadi waktu dia bilang tidak, itu bukanlah harga mati. Jadi kita harus gali terus. Kalau sampai terakhir nanti dia nggak ngomong juga, ya sudah teman-teman. Kalau saya suka bilang gini, maaf ya Bu, tadi saya udah jelaskan manfaatnya, apa benefitnya bisnis pemasaran jaringan, atau manfaatnya kita supaya bisa dapat bonus, supaya dapat dapat income yang besar gitu ya selain jadi karyawan. Nah, kalau boleh kasih saya feedback Bu, kalau boleh kasih saya masukan, ada yang Ibu tidak mengerti yang di mana, apa mungkin
cara menjelaskan saya yang kurang. Nah, itu dia. Teman-teman minta masukan. Ya, ini gunanya buat apa? Pertama, buat memupuk rasa percaya dirinya teman-teman, ya, untuk yang akan datang, untuk presentasi yang akan datang. Yang kedua, menambah keyakinan teman-teman bahwa yang sudah disampaikan itu adalah sudah nyampe gitu ya. Jadi komunikasinya itu sudah nyampe, pesannya sudah nyampe. Nah, yang ketiga, bisa jadi kasih masukan apa sebetulnya keberatannya dia. Oh, saya sih ngeliat ini bagus, Bu. Nah, hanya saya nih bukan sekarang nih, Bu, waktunya. Lu kenapa, Bu? Bukan sekarang. Aduh, ini saya baru punya bayi, Bu. Saya itu baru dipromosiin di kantor saya. Oh, gitu. Nah, ya, nanti kita belajar teknik untuk mengatasinya ya. Oke, sekarang ini selesai ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas keberatan dalam proses penjualan. Kalau tadi itu dalam dirinya orang, dalam mindset kita, dalam mindsetnya orang untuk bisnis, sekarang kita bahas dari sisi penjualan. Ya, mengapa sih ada keberatan? Nah, biasanya keberatan ini terjadi dari pihak pembeli. Keberatan itu objection ya. Sekali lagi ya, di sini keberatannya bukan penolakan ya, tapi ini proses penjualan ya. Ini biasanya terjadi karena tidak sinkron antara yang ditawarkan penjual dengan kebutuhan dan keinginan pembeli. Misalnya gini, saya mau beli vitamin C. Bipolen. Belum pernah dengar tuh bipolen apa, gitu ya. Nah, enggak dulu sekarang. Saya nyarinya soalnya vitamin C. Nah, itu dia ya. Nggak sinkron. Dia cari vitamin C, kita tawarkan bipolen. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan apa benefit dan manfaatnya bipolen ini, dan apakah ada vitamin C-nya, apakah bisa memenuhi kebutuhannya dia, nah, maka tidak akan terjadi pembelian. Gitu. Kita harus tahu dulu, dia itu perlu vitamin C itu buat apa tujuannya? Perlunya berapa gram? Perlunya seberapa banyak? Gitu. Kenapa kok yang dicari hanya vitamin C di antara semua vitamin? Kok ya sok pede ya? Vitamin yang lain dia merasa cukup, cuma vitamin C aja dia merasa kurang. Nah, itu dia ya, yang bercanda ya teman-teman ya. Prinsipnya adalah sana mintanya butuhnya vitamin C, kita punyanya bipolen. Loh, kan kelihatannya buat orang awam kan nggak nyambung. Jadi kita yang harus buat jembatan supaya kita bisa sebagai pihak yang menjual, menawarkan, ya, kita ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pembeli. Supaya apa yang kita akan sharingkan ini bisa sesuai kebutuhannya dia. Nah, itu baru teratasi nanti keberatannya, baru maju ke proses selanjutnya. Ya. Nah, sekarang ini yang teman-teman perlu sadari. Seringkali kita jadi down karena kok sudah nawarin banyak orang, tapi kok nggak ada yang mau, Bu. Nah, ini dia ya. Teman-teman selain belajar teknik prospecting, selain teman-teman belajar menganalisa itu artinya, menganalisa prospek itu artinya profiling ya, teman-teman juga mesti mengerti kondisi ini. Nah, ini dia. Ini tipe-tipe pembeli. Pembeli natural adalah orang yang nggak perlu ditawari, nggak perlu salesnya pinter. Memang dia lagi butuh. Nah, pembeli natural ini biasanya dari semua prospek, dia cuma ada 10%. Misalnya, lagi sakit, memang butuh suplemen. Ya, pas ketemu Anda, ya pas langsung closing. Nah, itu natural. Anda nggak perlu menjelaskan panjang kali, lebar kali, tinggi, closing. Nah, yang kedua, pembeli potensial. Nah, kalau pembeli potensial ini, kadang dia tidak tahu kebutuhannya. Yang kayak tadi tuh, cari vitamin C, nyari sampai kemana-mana, padahal nggak tahu sebetulnya vitamin C itu gunanya apa, efek sampingnya apa, dia beli karena apa. Nah, maka ketemu Anda yang bisa menjelaskan, oh buat anak Bu, umur berapa, 5 tahun, oh buat stamina, oh jaga supaya nggak kena COVID, oh buat ini ya, oh iya ya. Nah, teman-teman tahu kan, kalau dari umur 5 tahun aja minum vitamin C dosis tinggi, apa yang terjadi dengan lambung dan ginjalnya misalnya. Nah, ini adalah pembeli potensial. Anda perlu skill, perlu pengetahuan untuk memberi keyakinan. Ya. Dan 10%-nya lagi adalah pembeli ekstrim.
ini orang yang ya namanya ekstrim ya, ekstrim buyer tuh artinya rewel lah gitu ya, marah, rewel, nggak jelas mau apa enggak, tahu-tahu, loh mana kok belum dikirim? Loh kemarin tuh jadi toh, katanya nggak mau, ngomel-ngomel alasannya, ini ternyata jadi, ya sudah, alhamdulillah, puji Tuhan, kirim. Nah misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini dia, sayangnya yang membuat banyak di antara kita, terutama yang baru menjalankan bisnis ini, yang merasa kecewa, itu adalah berharap yang pembeli natural ini bukan 10%, tapi 100%. Sehingga setiap kali kita menawarkan orang, Bu, katanya ini kan pandemi, Bu, momentumnya orang cari suplemen. Saya ini loh, Bu, sudah nawar-nawarin orang, nggak ada yang mau. Loh, soalnya kita menawarkannya untuk mencari pembeli natural. Yang madu, yang buat COVID, yang sayang anak, madu, madu, madu. Nah itu dia, yang dijual hanya madu. Nah, karena berharap kan madu masuk dalam itu, Bu, saran untuk pakai madu untuk COVID. Ya, tapi gunanya buat apa? Harus dijelaskan. Nah, maka kecewalah kita karena tidak ketemu sama pembeli yang natural. Apalagi baru prospek 10 orang, 5 orang temen, terus nggak mau semua. Nah, langsung kita kepahitan, langsung down. Down, Bu, saya, Bu, ditolak terus. Nah, itu dia ya. Loh, kan katanya jadi pengusaha, untung Anda tidak pakai aset ya, tidak mengeluarkan uang untuk apa namanya modal ya, modal aset ya pada saat jalan bisnis ini. Kalau enggak gimana? Nah, itu dia ya. Kalau kita ketemu sama konsumen yang bilang tidak, Anda ya tetap senyum aja. Terus tanya, loh Ibu, dalam kondisi pandemi ini, kalau saya senangnya tanyanya itu, pakai suplemen apa? Nah, daripada saya nawarin kan mendingan saya tanya dulu, saya cek-cek kondisi ya, ngecek dulu dia pakai produk apa. Nah, kenapa? Karena kita selalu mengasumsikan yang kedua lebih baik. Asumsikan semuanya itu pembeli potensial yang kita harus gali kebutuhannya, kita harus cek gitu. Bu, pakai pertanyaan yang tepat. Pertanyaannya adalah, loh, di masa pandemi ini Ibu minum suplemen apa? Bu, anaknya umur 5 tahun dikasih vitamin apa, Bu, untuk jaga kondisi? Oh, ini dari dokter. Oh, iya ya. Loh, Ibu budgetnya ini ya, Bu, ya lumayan ya kalau buat keluarga ya untuk kesehatan, ada budgetnya sendiri ya, Bu, harus membudgetkan ya sekarang. Nah, kalau dia jawabnya gini, iya Mbak Leni, mau nggak mau ya sekarang mesti dibudgetkan ya untuk beli suplemen ya. Waduh, kalau enggak habisnya lebih banyak loh Mbak. Ini loh, memang sih diganti sama BPJS ya. Tapi kalau nunggu antrian BPJS, kan kasihan ini yang sakit. Itu teman saya loh kemarin. COVID aja sudah habis di atas 20 juta, ada yang habis 100 juta, ya tergantung ya. Komorbid apa enggak itu juga menentukan. Nah, terus kan kita tahu, oh gitu ya Bu. Lah kira-kira Ibu budgetnya berapa Bu kalau beli suplemen? Oh segini, segini, segini. Nah dari situ Anda bisa ngukur. Waduh, kalau dia suplemennya itu satu macam aja harganya 2,5 juta, lo berarti kan mendingan kasih produk lebah ya, satu paket isi starter ya. Nah itu dia. Ini membuat Anda mudah closing ya. Teman-teman, ini loh, proses pembelian, bukan penjualan ya. Kalau penjualan itu kan dari sisi penjualnya ini butuh jualan. Tapi kalau di High Desert ini, kita ini kan jadi konsultan. Maka kita membantu konsumen kita, membantu prospek kita untuk proses membeli sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya. Bu, dia butuhnya madu. Lah, sekarang kan madu sedang PO, Bu. Ingat ya, sekali lagi ya. Kebutuhan orang belum tentu tahu dia memang butuhnya itu. Lah, kita lebih baik, saya tanya, boleh tahu nggak Bu, pakai madu buat apa? Oh ini Bu, istri saya lagi kemo, jadi kalau minum madu itu lebih segar. Loh, padahal kita tahu ya, kalau yang buat regenerasi sel untuk orang cancer itu lebih bagus royal jelly daripada madu. Nah, saya tanya terus, saya gali, oh Pak, boleh nggak saya infokan produk lebah yang lain supaya Ibu lebih terbantu? Nah, itu dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buying proses itu adalah bagaimana kita sebagai konsultan membantu untuk closing untuk orang konsumen kita. Nah, teman-teman lihat di sini segitiga ini, perkenalan ini butuh effort, butuh waktunya, butuh usahanya lebih banyak nih. Kenapa? Karena di sinilah kita membangun relasi. Ya, bukan berarti harus butuh waktu berjam-jam ya, tidak. Dengan teknik dan pertanyaan yang tepat,
Anda bisa cepat sekali untuk closing. Saya kalau kenalan dengan orang baru, lihat kenalannya di mana. Kalau di rumah sakit, udah pasti dia sakit. Udah pasti ada yang nganterin seseorang gitu. Jadi pertanyaannya adalah, oh Bu, ini lagi menemani siapa yang berobat? Oh, Bapak, Bu, oh ke dokter apa? Nah, ini cek yang kedua, cek dokternya. Dokter spesialis atau dokter biasa. Kalau spesialis kan penyakitnya kelas berat. Oh, spesialis, Bu. Oh, gitu loh, Bapak. Udah lama, Bu, di atas ini apa pakai kursi roda? Iya, waduh, udah 3 tahun ini. Loh, selain minum obat dokter, minum apa? Saya langsung to the point aja. Kadang-kadang, nah itu membuat orang itu juga merasa dekat ya, karena kita memperlihatkan perhatian. Kan dia juga tahu waktu kita cuma sebentar, kalau kenalannya singkat ya. Tinggal di mana, Bu? Kita bisa tanya hal-hal yang nggak ada hubungannya sama dia juga bisa. Tinggal di mana, anaknya sekolah di mana, itu juga menunjukkan tingkat status sosial. Ingat ya teman-teman ya, bagaimanapun kita ini mau membangun bisnis. Jadi kita juga mesti mengecek secara kondisi ekonominya orang yang akan kita tawarkan. Kalau kita mau cari tambahan income, tapi kita belum profiling orangnya, jadi secara ekonomi belum siap, setuju, konsep produk lebah setuju, tapi belum siap, uangnya belum siap. Nah, teman-teman bisa arahkan, oh mau nggak supaya ada uangnya? Nah, kalau dia mau, nah teman-teman arahkan bisnis ya. Tapi kalau dia tetap nggak mau ya, teman-teman bisa maintain aja, minta referensi ya. Oke. Dalam proses perkenalan itu, teman-teman kan belajar di prospecting ya, belajar basa-basi ya. Kalau di High Desert kita diajarin KPKP. Nah, supaya menemukan kebutuhan. Kemarin waktu teknik closing saya jelaskan kebutuhan orang itu bisa masih masih kebutuhan yang dasar ya. Sandang, pangan, papan untuk kesehatan, atau kebutuhan untuk aktualisasi diri udah termasuk di sini juga. Jadi waktu teman-teman cerita pada saat kita presentasi, teman-teman sudah tahu nih bakalan keberatannya di sini, di situ. Jadi teman-teman sudah menjawab dan menyarankannya di presentasi. Sehingga keberatan-keberatannya tidak terlalu besar. Malah presentasi belum selesai bisa terjadi closing. Itu ya. Karena keberatannya sudah terjawab dengan presentasi Anda. Nah, itu dia. Ini menunjukkan bahwa tahap awal sangat menentukan untuk ada atau tidak adanya keberatan. Besar atau tidaknya keberatan, berat atau tidaknya keberatan. Ya. Jangan lupa bertanya ya teman-teman nanti di chat ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Ya, mengatasi keberatan yang pertama langkahnya adalah ini, prosesnya adalah ini. Pertama kita mendengarkan dulu pakai telinga kita, terus kita analisa dia keberatannya apa? Masalah ekonomi, masalah uangnya, atau masalah konsep pemakaian produknya. Bedanya gini teman-teman, kalau konsep pemakaian produknya tuh biasanya ngomong gini, saya ini sudah banyak minum obat, kalau ditambah ini lagi tambah banyak, nanti jadi kayak gimana organ tubuh kita. Nah, berarti dia bukan, kalau keberatannya bukan soal uang ya berarti ya, karena obatnya sudah banyak. Nah, kita bilang gimana? Justru karena minum obatnya sudah banyak. Jadi perlu produk lebah untuk menjaga organ tubuhnya, menjaga supaya obatnya bekerja dengan baik. Jadi lebih cepat sembuh, jadi nggak terlalu banyak minum obat. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita dengarkan dengan baik, kita mengerti ini keberatannya apa. Jangan dibalik, belum didengar sudah direspon. Nah, kita orangnya jadinya tambah sebel gitu ya. Jadi yang kedua ini ngerti dulu. Maksudnya dia apa? Kalau nggak ngerti gimana Bu? Tanya kalau saya. Daripada saya salah mengerti. Jadi tanyanya dengan konfirmasi. Bu, jadi Ibu khawatir ya, karena Ibu ginjalnya problem, jadi khawatir ya pakai produk lebah ini. Nah, iya saya khawatir banget. Oke, mengatasi kekhawatirannya gimana? Kita udah siapkan, misalnya kita siapkan testimoni, kita siapkan buku rahasia kekayaan alam yang ditulis oleh dokter. Kita tunjukkan, ini loh Bu, sudah ada penelitian ilmiahnya untuk atasin ginjal begini. Kalau Ibu mau konsultasi sama dokter, kita juga ada. Nanti Ibu dapat layanan konsultasi dokter gratis. Ada pendampingannya dengan dokter. Nanti saya juga akan terus mendampingi Ibu. Nah, itu dia ya. Jadi mengerti dulu, baru kita respon. Ya, setelah kita merespon, kita mengkonfirmasi.
benar nggak, sudah terjawab belum keberatannya. Baru teman-teman lanjut ke proses berikutnya. Ya. Nah, ini secara singkat saya akan kasih kasih contoh ya. Kalau ini teman-teman bisa menyingkat untuk langsung langsung prakteknya itu dengan 4S. 4S sebetulnya 4 ya. 4S, gampangnya 4S ya. Yang pertama, senyum. Jadi kalau ada orang yang menolak, ada orang yang keberatan, jangan membuat mimik muka Anda jadi kecut. Kecut itu asam atau sebel gitu. Jangan ya, jangan yang negatif, tapi senyum. Nih, senyum. Karena tarikan senyum kita, ya, yang pertama, senyum itu gunanya buat siapa sih? Buat saya, buat diri sendiri. Karena dengan senyum, coba rasakan teman-teman. Dengan senyum, teman-teman itu seperti punya tenaga baru, punya ketenangan. Senyum, ya, punya ketenangan. Dan teman-teman keyakinannya naik dengan senyum itu. Nah, terus senyum biasanya akan menular ya. Begitu kita senyum, dia akan senyum juga. Berarti kita menurunkan ketegangan. Yang tadinya keberatan, yang tadinya nggak setuju, itu turun. Ya, turun ya dengan senyum ya. Terus, waktu senyum itu kita sambil tanya. Kalau saya ya, karena saya mesti berpikir dulu, saya tanya, mengajukan pertanyaan. Oh, Bapak jadi nggak suka ya sama MLM, senyum dulu. Ya, kalau bisa nanya, kalau boleh tahu kenapa Pak? Oh, saya soalnya pernah begini. Oh, saya nggak suka itu suplemen. Waduh, kemarin, loh kenapa Pak kok nggak suka suplemen? Nah, kita senyum dulu sampai situ. Biasa aja santai. Ingat, kita ada di posisi dia. Kita tidak sedang berhadapan. Gitu ya. Jadi kan kita konsultan. Kalau konsultan kan nggak berhadapan. Konsultan itu pendampingan sebelahnya. Jadi kalau orang itu memposisikan diri berhadapan sama kita, ya kita senyum aja. Senyum, ini menyatakan bahwa kita ada di pihak kamu loh. Nah, gitu ya. Jadi senyum, terus kemudian kita setujui. Oh, saya setuju sama Bapak. Memang benar ya kalau kondisinya komplikasi diabetes dan macam-macam itu memang nggak boleh minum madu. Betul. Nah, ya udah setujuin dulu aja. Setuju. Kan yang dia maksud madu lokal. Bayi nggak boleh minum madu. Iya, setuju. Betul. Dokternya betul. Loh, kok Bu Leni setuju, katanya mau nawarin madu tadi. Ya Pak, betul sekali. Karena memang kalau orang diabetes itu kan nggak boleh konsumsi yang manis-manis ya. Apalagi kalau madu lokal, nah kita langsung bilang, itu mengalami fermentasi. Jadi pasti nanti masuk ke tubuh Bapak, glikemiknya naik, gulanya langsung naik, gitu. Nah, terus saya bilang, saya mengalami juga kondisi kayak Bapak. Ini kebetulan dulu saya masuk high desert-nya awalnya kan memang dari orang tua saya yang juga sakitnya sama diabetes ya. Tapi kalau tidak, Bu, ya kan teman-teman sudah baca testimoni. Kemarin kan atau tadi sebelum ngomong sama orang ini, prospek ini kan sudah mempersiapkan diri. Nah, jadi sudah siap nih testimoninya. Jadi Anda setuju kalau kondisinya begitu, setuju. Jadi nyatakan dulu persetujuan. Karena kalau Anda sudah bilang setuju, orang itu langsung tahu bahwa Anda ada di pihaknya dia, bukan berhadapan. Ya. Berikutnya, setelah setuju, kita tanya seandainya. Kalau tadi dia seandainya kalau tadi dia merasa minum obatnya sudah banyak. Seandainya ya, Pak, Bapak minum obat terus, ini kan kalau ini kan harus seumur hidup. Seandainya Bapak minum obat ini terus gitu seumur hidup. Apakah Bapak sudah tahu resikonya? Tahu. Kan memang diabetes nggak bisa sembuh, Bu Leni. Iya. Ya memang benar diabetes nggak bisa sembuh. Coba aja tanya sama Bapak Ibu dokter ya. Nah, kalau seandainya ada suplemen yang bisa bantu tubuh Bapak untuk melawan penyakitnya, jadi mengerem Pak, supaya kerusakan organnya tidak lebih cepat. Jadi mengerem supaya penyakitnya ini nggak tambah lebih cepat merusak tidak lebih berat lah.
Bapak mau coba nggak? Oh ya kalau seandainya ada ya, saya mau coba. Nah, itu ya seandainya. Nah, sebagai konsultan kesehatan, saya menyarankan Bapak untuk coba terapi perlebahan. Nah, baru kita tawarkan alternatif solusinya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah tawarkan alternatif solusinya, ingat ya teman-teman, produk lebah tidak menggantikan obat loh ya. Kita tetap sarankan dia pakai obat yang disarankan dokter. Nah, jadi alternatif solusinya adalah produk lebah ini jaga ginjal Bapak, bantu supaya respon tubuh lebih baik terhadap obat. Nah, itu dia ya. Jadi solusinya alternatifnya kayak gitu. Kemudian berikutnya apa? 2C. 2C itu yang pertama cek temperatur. Cek dia ini hot apa enggak. Hot itu maksudnya bukan demam ya, bukan panas, tapi pengen banget coba apa enggak. Nah, kalau waktu memberikan solusi itu dia udah nanyanya gini, Bu, nanti kalau saya sudah konsumsi ya Bu, apakah akan selalu ada Bu? Saya gampang nggak nanti cari produknya? Loh gampang Pak, kan produk lebah selama dunia masih belum kiamat ya, kasarnya gitu ya teman-teman. Selama produk lebah masih menghasilkan ya ada Pak. Nanti produknya susah gini-gini. Nah, Anda kasih bukti-buktinya. Haideset ini sudah 27 tahun Pak di Indonesia. Kami sekarang ada di 160 kota. Bahkan di tengah pandemi seperti ini pelayanan tetap ada. Misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi cek kalau dia sudah bilang gitu, nanti kalau saya misalnya keluar kota bisa dapat di. Nah, itu sebetulnya itu adalah hot. Jadi dia yang prospek yang hot. Artinya dia sebetulnya sudah menunjukkan tanda-tanda mau beli. Dia tidak usah berlama-lama, langsung aja di closing. Dengan cara apa? Ini nanti pembayarannya mau transfer atau mau cash. Nah, kalau dia bisa jawab nih, saya cash aja ya Mbak Leni ya. Wah, itu berarti sudah closing. Sudah, selesai. Jangan presentasi lagi, jangan lanjut. Jangan lanjut, langsung ini, saya kalau gitu saya buatkan kartu diskonnya dulu ya, Bu. Nah, itu. Ya, oke. C yang kedua, tadi closing sudah ya, cek temperatur. Yang kedua, closing. Nah, teman-teman, sampai di sini, ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini dia ya. Ini slide yang terakhir soalnya. Jadi ya, teman-teman, the better you manage know, the bigger you will grow. Artinya apa? Semakin Anda terampil untuk mengatasi penolakan dan kata tidak, ya, Anda akan semakin tumbuh, semakin pintar, semakin pede, semakin yakin, semakin meyakinkan, semakin Anda apa ya istilahnya kayak jam terbang Anda tuh nambah gitu. Kan ingat semua profesional itu butuh 10.000 jam terbang. Jadi nambah jam terbang ya. Jadi Bapak Ibu, selamat buat Anda yang sudah mengalami penolakan gitu ya. Kalau Anda sudah mengalami penolakan, itu jadikan pengalaman. Artinya apa? Evaluasi dan analisa. Kenapa saya tadi belum menjawab? Kenapa tadi ada yang masuk dengan account ini ya? Kenapa tadi waktu saya teman-teman masih dengar suara saya ya? Kenapa tadi waktu saya sebentar. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Maaf ada sedikit masalah teknis karena kayaknya ada yang masuk dengan akun yang sama. Nah, teman-teman, jadi sekarang gini, kalau misalnya teman-teman mengalami keberatan-keberatan dan penolakan-penolakan ya, itu teman-teman analisa, evaluasi. Kenapa ya tadi kok begini? Minta feedback dari orang yang menolak Anda.
Kan biasanya Anda akan tawarkan orang yang Anda kenal atau Anda punya kenalan baru. Ya nggak apa-apa, bilang aja, oh saya lagi dalam proses belajar, kalau boleh tahu kenapa kok kamu anakmu butuh, ini butuh, keluargamu butuh, gitu ya. Saya udah kasih alternatif solusi yang menurut saya oke. Boleh tahu nggak kenapa kamu belum mau? Saya gitu, saya tanyain supaya saya dapat feedback. Terus dia bilang gini, oh Len, sorry bukan karena kamunya. Kamu presentasinya udah oke. Cuma saya ini masih mesti tanya ke dokter anak saya, boleh nggak dia pakai. Nah, dengan demikian kita jadi tahu keberatannya dia apa. Gitu ya. Oh, kamu mau tanya doktermu. Oke, nggak apa-apa, tanya aja. Tapi, nah itu kita bekali ya. Tapi tidak semua dokter di Indonesia belajar tentang terapi perlebahan gitu. Kalau kamu mau, ini aku pinjamkan buku Rahasia Kekayaan Alam. Dengan dapat feedback ya dari prospek yang menolak kita atau konsumen yang menolak kita, kita juga mendapatkan jawaban ya, mendapatkan clue, petunjuk apa yang mesti kita lakukan untuk follow up gitu. Artikel apa, terus video apa, buku apa yang kita akan sharingkan ke dia supaya dia ter-open mind. Jadi, kembali lagi ya di awal teman-teman ya, jadikan keberatan itu sebagai jembatan untuk langkah selanjutnya. Gitu. Langkah selanjutnya adalah ya ketemu lagi, presentasi lagi, baik orang yang sama maupun prospek Anda yang lain. Gitu. Nah, jadikan keberatannya dia setelah kita dapat feedback tadi untuk mengundang ke pertemuan selanjutnya. Aduh, pas banget ya. Ini loh, besok hari Sabtu ini ada seminar dokter yang membawakan bagaimana produk lebah ini bisa membantu untuk anak-anak yang mengalami COVID. Nah, itu dia ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi jadikan keberatan ini bukan sesuatu yang membuat kita berhenti, tapi justru jadikan ini batu loncatan untuk proses selanjutnya. Ya, because apa tadi dari slide saya yang awal. Ya, turning no into yes. Ya, turning no into yes berarti because a lot of times the first objection is not a real objection anyway. Karena ingat selalu bahwa keberatan di awal, penolakan di awal bukanlah satu tembok penghalang, ya, bukan keberatan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi, ya, hadapi dengan senyum, karena dengan senyum Anda jadi nggak emosional, dianya juga jadi lebih turun tegangannya ya, nggak merasa kita ada di posisi berhadapan. Ya, jadi kita bisa turning no into yes. Nah, kemarin waktu teknik closing kita belajar tentang persetujuan ya, 3 kali yes kita setuju tadi untuk yang senyum ini ya, seandainya ada ini oke nggak? Iya. Seandainya ada suplemen yang bisa nggak nguras kantong, malah nambahin isi kantong Bapak, oke nggak? Oke banget. Nah, seandainya ada suplemen yang dalam jangka panjang dipakainya aman, malah bantu pertumbuhan anaknya Bapak mau pakai nggak? Iya, mau. Nah, 3 kali bilang yes. Baru Anda coba ke closing ya. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Ada yang mau ditanyakan, kita diskusi ya. Kita coba tanya jawab di sini. Sebentar saya cek dulu. Waduh, ada 32 message sebentar. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari, saya nggak sebut Bapak atau Ibu ya, Franz Hera. Ini dia. Pola pikir harus seperti apa, Bu, kalau mengatasi keberatan, khususnya kalau mut-mutan seperti sanguin atau melan. Ya, teman-teman, ini kalau teman-teman sudah belajar tipe-tipe kepribadian, ya, koleris, sanguin, melankolis, ya, ini bukan berarti kita langsung punya punya satu hal yang kaku bahwa kan saya nih koleris, saya memang nggak bisa
berhubungan baik dengan orang gitu. Ya enggak ya. Tujuannya kita mengenal tipe-tipe kepribadian itu adalah mengenal pola kita berkomunikasi dengan orang dan mengenal pola komunikasi untuk pendekatan dengan orang itu. Jadi kita ya misalnya ketemu sama orang sanguin, ya berarti kita mesti ikutan sanguin. Iya, tapi jangan terlalu sanguin karena orang sanguin kalau diikutin, nah bisa nggak sampai tujuan ya. Saya pernah itu saya ikutin orang sanguin awal-awal kan nggak ngerti. 3 jam habis, saya ngomongnya 1 kalimat, dia 10 kalimat. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang kita mesti berani untuk lebih koleris menetapkan tujuan ya. Misalnya gini kita bilang, Bu, saya kan di sini mau coba bantu untuk kondisi Ibu ya. Jadi apa namanya setelah saya dengarkan kondisinya Ibu begini, maka alternatif solusi yang akan saya inikan seperti ini. Nah, itu dia ya. Di awal teman-teman sudah setting. Misalnya Anda bawa ini konsultan kesehatan. Nah, teman-teman mesti setting ini kita ngomongnya mau bantu dari sisi kesehatan ya. Gitu. Untuk solusi penyembuhannya. Sehingga teman-teman juga bilang, Bu, ini konsultan kesehatannya, misalnya teman-teman bawa upline-nya ya. Bu, ini konsultan kesehatannya, ini ya Bu, waktunya padat ya. Jadi kita manfaatkan ya Bu, waktu konsultasi selama 30 menit ini ya. Nah itu ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau yang melan itu justru nggak berkutik, justru nggak banyak ngomong ya Bu, tapi kalau orang melankolis itu butuh banyak data. Jadi teman-teman, persiapan itu penting supaya kita tidak ditolak orang dan tidak mati gaya atau mati kutu waktu kita prospek dan presentasi atau kenalan sama orang, kita mesti buat persiapan. Ya, buat persiapannya misalnya apa? Yang kita prospek siapa? Ibu rumah tangga. Nah, buat simulasi di otak kita. Ibu rumah tangga itu biasanya apa sih yang diurusin gitu? Jam-jamnya ini jam-jam apa? Jam dia mempersiapkan makan siang, makan malam, ya, jam nidurin anak, jam mandiin anak. Nah, jangan sampai kita pas lagi jam-jam kayak gitu. Ya, percuma kita akan nggak diterima gitu ya. Karyawan juga gitu. Ini jam-jamnya apa? Jam dia kerja. Nah, kita tanya dulu dia ada waktu kapan. Itu ya, Bu ya. Jadi ini bukan hanya karakter tapi juga waktu ya. Oke. Ada pertanyaan yang lainkah, teman-teman? Oh, ini dari, kalau ini namanya pasti Ibu ya. Sitoresmi Ayurveda. Ibu Sitoresmi Ayurveda. Bu, terus Bu, lanjut contoh cerita terakhir tadi. Kalau cash itu closing di tempat, kalau prospek mau bayar via transfer, follow up-nya gimana ya? Kan kalau temen kan enak bisa kita teror. Kalau brand prospek nggak enak. Nah ini Bu, kita mesti jelaskan ya bahwa produk kita ini produk kesehatan. Yang sifatnya produk kesehatan itu cash and carry. Teman-teman kalau beli di apotek ya, saya selalu kasih ilustrasi itu. Kalau di apotek kita bawa resep dokter, bisa nggak kita bilang gini sama apoteknya? Aduh, ini tolong dihitungin dulu, ini habisnya berapa? Bisa kan ya diminta begitu? Iya. Oh, ini habisnya totalnya misalnya 1 juta. Waduh, saya hanya punya uang 250.000. Nah, bisa nggak saya kasih dulu 250.000, besok saya balik lagi. Boleh nggak begitu? Pasti nggak kan? Pasti apoteknya bilang gini, Bu, lebih baik gini, uangnya Ibu 250.000, jadi Ibu dapat 1/4 resep ya. Ya, jadi besok kalau Ibu bawa 750.000-nya, baru Ibu dapat 3/4 resepnya lagi. Kan gitu. Semuanya cash and carry. Dulu pernah almarhum Dr. Bob pernah sambil bercanda bilang gini, ya kalau kita dari dokter juga suka bercandanya gini, Bu, kalau mau cepat sembuh, memang namanya obat dan suplemen itu mesti belinya cash. Kalau pakai utang, nanti khasiatnya bisa berkurang loh. Nah, itu dia ya. Itu bisa sambil bercanda begitu ya. Nah, biasanya teman-teman, kalau transfer, kita bilang gini, mohon maaf ya Bu, ini Ibu mesti transfer dulu ke rekening perusahaan. Baru bisa dilanjutkan proses untuk pemesanannya. Nah, banyak orang yang nggak mau, produknya harus nyampe dulu baru saya bayar. Nah, teman-teman jelaskan, kalau di mana-mana, kalau kita belanja online, ya belanja online itu bisa nggak begitu? Bisa kalau cash on delivery ya. Cash on delivery itu ada yang nganter ke rumah, barangnya ada, baru ditungguin uangnya kasih. Tapi kan nggak semuanya ada cash on delivery.
mayoritas kita harus bayar transfer dulu, baru proses barangnya diproses, baru dikirim. Nah, dijelaskan, Bu. Kalau ini tips dari saya ya, Bu, kalau bisa sediakan nomor rekening yang memang khusus untuk bisnis. Gitu. Jadi Ibu bisa bilang, Bu, teman, misalnya teman ya, blind prospect misalnya ya, nggak kenal soalnya ya, kalau kita lepas barang nanti dia nggak bayar kan repot nanti ya. Jadi Ibu bisa bilang, Ibu, Bapak, mohon transfer ke nomor rekening perusahaan ya. Ini memang atas namanya atas nama saya, karena ini memang rekening yang disiapkan untuk bisnis ini, gitu. Ya udah, nanti kalau sudah bukti transfernya dikirim, baru kami bisa proses pengirimannya. Gitu. Atau kalau tidak, teman-teman langsung minta transfer ke learning center tempat Anda belanja. Apalagi kalau sekarang belanjanya ini ya, belanjanya HDI Store ya. Nah, teman-teman bisa tanya dulu, Bu, ada mobile banking, BCA, misalnya, atau Mandiri, atau satu lagi apa ya, Permata ya kalau nggak salah. Oh, ada. Nah, ini nanti prosesnya saya proses, kemudian nanti ada virtual account-nya. Ibu langsung transfer aja ya ke virtual account-nya, supaya nanti langsung bisa diproses selanjutan untuk mendapatkan produknya atau pengiriman produknya. Ya udah, kirim langsung, Anda pesankan, virtual account-nya itu ada screenshot, ada kirim. Kan ada batas waktunya ya. Itu ya, Bu. Mudah-mudahan menjawab ya. Bu Friska Gabriela, pagi Kak, namaku Friska, dan aku baru join HDI beberapa waktu lalu, sekarang umurku 18 tahun. Wow, selamat. Tapi aku mau coba reach calon konsumen yang umurnya bisa dibilang jauh di atasku. Kira-kira cara yang cocok untuk perkenalan gimana ya? Nah, ini Friska nanti jangan lupa belajar juga teknik prospecting ya. Prospecting digital juga ada di Bill YouTube channel. Kemudian teknik prospecting itu belajarnya di BEC, Billionaire Education Center, langganan VIP channel ya. Nah, untuk ini banyak kok yang umurnya masih 18 tahun tapi sudah mencapai peringkat yang luar biasa di HiDesert dan income-nya juga bisa mencapai ratusan juta. Jadi no problem ya. Tidak ada batasan usia. Jadi kamu nanti kalau prospek kenalan ya nggak apa-apa, panggil yang netral ya. Lebih yang paling netral itu kalau kamu lihat di IG, kamu lihat wajahnya, kamu kira-kira umurnya ini baru punya anak ini ya, masih kecil gitu ya, kamu boleh panggil kakak. Itu lebih aman. Terus kalau misalnya usia-usianya kayaknya usia-usia ibu kamu, ya panggilnya Bu atau Ibu, Bapak gitu, boleh. Gitu ya. Jangan sekali-sekali panggil tante atau om ya. Aduh, saya paling apa ya? Paling sebel ya kalau ada yang prospek saya WA belum kenal, langsung panggil saya tante. Waduh, saya langsung merasa jadi tua banget gitu ya. Jadi saya biasanya cuekin kalau panggil tante. Jadi sebaiknya cari panggilan yang netral. Saya dipanggil ibu, saya dipanggil bunda, saya malah enggak apa-apa karena itu bentuk respeknya orang kan, panggilan ibu gitu ya, kan belum kenal. Nanti kalau sudah kenal, saya bilang panggil Leni aja. Atau panggil Kak Leni, Mbak Leni, Cici Leni, boleh. Yang penting jangan Tante Leni, aduh bener deh. Nah, kayak gitu ya. Ini tipsnya buat Anda. Jadi cari panggilan, atau Anda boleh tanya, Kak, sebaiknya saya panggil apa ya? Kalau misalnya dia mau dihormati karena ngerasa kamu masih muda banget, ya panggil saya ibu dong. Nah, itu ya udah ikutin panggil ibu. Gitu ya. Kalau sama perempuan saya suka panggilnya sis gitu, karena kan nggak tahu dia, masa kita masih tanya, Ibu lahir tahun berapa? Jadi saya mesti panggil apa, kan nggak mungkin gitu ya. Cari panggilan yang netral. Terus hindari kata-kata, nah ini pilihan kata ya, hindari kata-kata kalian. Nanti belajar ya Friska di How to Do Presentation, di situ ada banyak tipsnya. Hindari kata-kata kalian ya, sebaiknya cari kata-kata yang netral. Anda, saudara, atau ibu, atau bunda, nah kayak gitu boleh. Semoga menjawab ya. Ibu Siti Nur Erika. Bu, mau tanya kalau nawarin lewat online lebih baiknya telepon apa lewat chat ya, Bu? Nah, kalau baru tahap penawaran sebaiknya lewat chat dulu ya, Bu. Kemudian nanti Ibu belajar teknik prospecting digital ya. Di situ banyak sekali tips-tipsnya ya. Jadi nanti setelah chat di ini baru telepon. Karena gini loh, kalau kita tidak kenal blind prospect, terus tiba-tiba minta telepon, itu kok kayaknya gimana ya, gitu. Kita balik aja, misalnya kita yang begitu. Tahu-tahu ada orang yang chat, terus bilang gini, Bu Leni, saya telepon ya. Siapa ini?
jangan-jangan tukang itu, nah tukang kredit, tukang ini ya, atau siapa ini, jangan-jangan telepon iseng gitu ya. Jadi kita chat dulu. Nah, teman-teman belajar membuat chat penawaran ya, belajar membuat profiling penawaran. Misalnya apa namanya, ada banyak contohnya ya. Misalnya gini, Anda mengalami kondisi apa namanya, bingung cari suplemen di masa pandemi ini, khawatir dengan kondisi tubuh orang-orang yang Anda sayangi. Kalau saya menggunakan produk perlebahan. Nah, saya mau sharing tentang manfaat produk lebah. Nama saya Leni, nomor telepon saya ini. Boleh ya Kak, saya kontak. Nah, itu buat begitu dulu chatnya. Nah, kalau dia respon, baru Anda bisa minta telepon. Izin dulu, boleh saya telepon aja supaya ngobrolnya lebih enak, gitu ya. Nah, teman-teman, tapi kalau buat kayak gini nih nggak bisa cuman ke 1 orang, 2 orang ya. Jadi ingat nanti kalau prospecting itu ada ininya, misalnya Anda prospecting ya, nggak bisa prospek 10 orang, Anda langsung pengen dapat 10 orang yang Anda akan presentasi. Nggak bisa gitu ya, berlaku hukum Pareto. Misalnya Anda prospek 10 orang, maka hukum Paretonya 80% pasti bilang tidak. Jadi Anda hanya punya 2 orang yang Anda bisa presentasi. Yang 8 orang ini menolak, nggak mau, ya nggak apa-apa, Anda nggak usah sakit hati. Nanti Anda analisa lagi, Anda pilih lagi, Anda kontak lagi. Siapa tahu waktunya sekarang nggak cocok. Siapa tahu waktunya nggak tepat sekarang. Minggu depan lebih tepat waktunya, ya. Oke, jadi dari yang 2 orang di presentasi ini, setiap kali presentasi belum tentu langsung closing loh. Berlaku hukum Pareto juga. 10 orang yang Anda presentasi, 2 orang yang closing, karena 20%. Hukum Pareto itu 80-20 ya. Nah, seiring berjalannya waktu, bisa terbalik kondisinya. 10 orang yang Anda prospek, yang akan bilang iya untuk presentasi Anda itu bisa mencapai 8 orang, 80%. Ya, 10 orang yang Anda presentasi, 80% closing. Ya, 10 orang yang closing, 80% mau jadi orang aktif. Nah, itu bisa begitu, seiring dengan naiknya pengalaman dan ilmu Anda, ya. Nah, sebaiknya untuk mempermudah, bukan mempermudah ya, sebaiknya supaya Anda nggak buang waktu trial dan error, lebih bagus konsultasi dengan upline Anda. Jangan ngerasa gini ya, masa cuma mau presentasi orang itu saya mesti konsultasi terus sama upline saya? Lah, upline saya kan orangnya sibuk. Biarkan upline Anda yang memutuskan dia sibuk apa nggak sibuk. Kalau Anda mau maju, Anda konsultasi aja. Mau sesederhana apapun, menurut Anda sederhana, jangan-jangan itu justru hal yang penting. Pengalaman saya ya, justru orang yang banyak konsultasi, bahkan kadang-kadang hal yang kecil-kecil dikonsultasiin gitu ya, ya biarkan apa yang kita yang bilang juga, udahlah cukup yang kayak gitu, kamu udah bisa sendiri, ya itu ya, kalau udah kayak gitu kita udah seneng ya. Artinya apa? Banyak konsultasi justru lebih cepat untuk bisa Anda sukses, ya. Oke, lanjut lagi, mudah-mudahan menjawab ya Bu. Ibu Sinta Siregar. Selamat pagi Bu, kenalkan ibu saya kenalkan ibu saya orang baru di bisnis ini. Nama saya Sinta, yang ingin saya tanyakan apakah diperbolehkan saya mengikuti lebih dari 1 bisnis MLM? Ya boleh-boleh aja sih Bu. Kalau ibu masih levelnya mencoba-mencoba kan nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya rugi, saya merasa rugi kalau ibu ikut banyak bisnis ya, karena jadi nggak fokus. Saya awalnya, waktu di awal dulu jalanin HD, kan saya anti MLM. Begitu saya menyadari, saya habis baca buku Business School, saya menyadari bahwa sebagai karyawan, ya, saya ini perlu training, perlu belajar supaya saya bisa jadi pengusaha. Ternyata MLM itu adalah sekolah gratisnya karyawan untuk belajar MLM. Wah, dari buku itu saya langsung cari MLM. Nah, tak kenal kan maka tak sayang. Saya langsung daftar 3 MLM waktu itu. Saya pelajari di awal dari 3 ini. Setelah saya pelajari, ya, saya langsung memutuskan. Dari 3 saya putuskan 1 aktif. Karena kalau enggak kan waktu saya juga terbatas. Nah, dari 3 ini ternyata yang punya support system, itu ya, kalau kayak di presentasi HD, kan kita tahu cara memilih MLM ada 4. Nah, dari 4 kriteria itu, saya memilih HD, karena ada support sistemnya. Nah, saya fokus di HD. Gitu ya, Bu Sinta.
Jadi Bu, dari sekarang Ibu pelajari. Kalau bisnis MLM yang Ibu mau ikutin itu, lihat 4. Dari produknya, ada repeat ordernya apa enggak. Yang pertama sebetulnya support system. Pendidikannya itu ada apa enggak. Yang bukan hanya buat kita, tapi bisa diduplikasikan oleh rekan kerja kita. Jadi bisnis kita ini bisa growing, bisa terduplikasi dengan cepat. Ada pelipat gandaannya ya. Yang kedua, lihat produknya ada repeat ordernya enggak. Yang ketiga, perusahaannya sudah melewati banyak krisis. Kalau perusahaannya masih baru, mendingan enggak, Bu. Ya, yang keempat, ada bagi hasil yang adil dan besar. Nah, udah patokannya Ibu 4 itu. Gitu. Kalau sudah menemukan, ya sudah fokus di situ. Gitu. Karena kalau Ibu fokus, income-nya jadi besar daripada fokusnya terpecah 3, terpecah 4, dapatnya kecil-kecil, ngapain? Buang waktu ya, teman-teman. Fokus aja satu. Kalau sudah fokus, lakukan. Ya. Berikutnya, untuk dari A, Niar. Ini saya nggak tahu Bapak atau Ibu. A, untuk kondisi yang sekarang ini kan lebih banyak online, betul. Dan banyak yang membatasi diri untuk bertemu orang, betul. Nah, untuk mengatasi keberatan yang pertama kan senyum. Gimana tuh Bu Leni senyum kalau lewat telepon? Nah, ini dia. Senyum lewat telepon. Bisa, Pak. Bisa, Bu. Suara kita, coba ya dicoba. Teman-teman rekam suara Anda, ya. Pakai senyum, nggak pakai senyum, itu beda. Nah, itulah sebabnya kalau di training how to do presentation, saya selalu ngajarin teknik bicara sambil senyum. Bicara sambil senyum, suara kita jadi terdengar ringan, terdengar renyah, terdengar ramah. Itu kedengaran. Jadi kita pakai senyum atau enggak, itu terdengar loh di telepon. Kalau enggak percaya, coba kalau Anda lagi sebel sama orang, lagi mau marah-marah gitu ya, terus Anda kan nggak pakai senyum, coba Anda ngomong. Itu suaranya terdengar berat, terdengar sebel, dan ada gelombang negatif yang disalurkan juga. Kalau tidak percaya, coba aja direkam suara kita. Waktu kita ngomong, selamat pagi, nama saya Leni, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu Ida, apa kabar Bu hari ini? Nah, coba sambil senyum. Habis itu Anda sambil tampang sebel. Selamat pagi, apa kabar Bu Ida? Pagi ini sehat-sehat Bu? Pakai senyum suaranya pasti beda. Coba ya, kita coba. Jadi gitu ya Pak, bicara sambil senyum, itu pasti akan berasa bedanya ya. Oke, terus kemudian kalau pakai masker, Anda bisa tahu nggak orang ini senyum apa enggak? Kan bisa tahu juga dari ini loh mata. Ya, itulah sebabnya ya teman-teman, kalau kita telepon, saya lebih suka video call. Karena kalau video call kita bisa lihat wajah. Itulah sebabnya teman-teman kalau presentasi lewat Zoom, kita minta buka video please, supaya kita bisa kontak mata. Gitu ya, supaya kita bisa lihat. Jangan sampai salah ekspresi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya Bu Yuliana. Bu Leni, gimana cara meyakinkan orang Songgo dengan produk HD karena mereka tidak yakin dengan produk Amerika? Songgo itu apa Bu? Songgo. Karena mereka orang Songgo tidak percaya dengan produk, ya saya nggak ngerti pertanyaan ini. Karena orang Songgo terus meyakini terbukti akan herbalnya daripada produk Amerika. Bu, saya mohon maaf tidak mengerti pertanyaan Ibu, karena saya nggak mengerti Songgo itu apa. Songgo, oh, istilah untuk orang Tiongkok. Oh, oke. Terima kasih ya Pak Michael menjelaskan buat saya. Oke, gini ya teman-teman, produk lebah itu dipakai orang ribuan tahun lamanya. Dan dipakai manusia ribuan tahun lamanya. Apakah bangsa Tiongkok juga ada ribuan tahun yang lalu? Ada juga. Apakah produk lebah juga dipakai di pengobatan Cina? Dipakai juga. Mungkin namanya beda. Nah, jadi saya sarankan ya, sebentar, yang tadi Bu siapa ya? Bu. Nah, saya sarankan, tadi siapa ya? Nah, Bu Yuliana ya, saya sarankan kalau memang mesti ngomong dengan orang yang memang pengobatannya itu traditional medicine ya, kan memang itu secara di Tiongkok itu ada 2 aliran kedokteran, modern sama traditional medicine. Nah, traditional medicine ini mereka belajarnya produk-produk alami juga. Nah, Ibu cari tahu aja, cari tahu istilahnya. Kalau propolis itu apa? Kalau dulu papa saya sama kakek
saya kalau mengobati luka itu sama punya kayak salep yang warnanya hitam kayak aspal. Itu papa saya selalu punya. Nah, saya curiga Pak, itu propolis. Karena lukanya itu cepat banget sembuh. Nah, itu dia. Coba cari tahu, Bu. Coba pelajari produk perlebahan di Chinese medicine. Pasti ada, ya. Karena madu juga dipakai sama orang Cina, orang ini ya. Coba Bu dipakai ya. Jadi kita pendekatannya ya, teman-teman, bukan produk Amerika. Pendekatannya bukan produk HDI, tapi pendekatannya adalah terapi produk perlebahan. Jadi masuknya tuh di situ. Terapi produk perlebahan. Jadi ceritanya tuh memang produk lebah menghasilkan 4 produk. Bukan orang Amerika menghasilkan 4 produk HDI, bukan, tapi produk perlebahan. Nah, nanti kalau ditanya, kenapa kok mesti jauh-jauh dari Arizona? Kenapa mesti jauh-jauh dari New Zealand? Baru kita jelaskan bahwa kita tinggal di negara tropis. Namanya negara tropis, lebahnya itu nggak perlu menumpuk makanan. Kan ada terus makanan sepanjang tahun. Bunga itu ada. Sementara negara tropis kan hanya musim tertentu. Ada musim yang dia nggak bisa cari makanan. Jadi dia perlu numpuk makanan. Kan produk lebah itu semuanya makanannya lebah kan? Nah, terus jenis lebahnya beda. Kalau jenis lebahnya menghasilkan produk high desert ini namanya giant apis, lebah raksasa. Lebahnya itu lebih gede-gede daripada lebah di negara tropis gitu. Jadi pasti menghasilkannya lebih gede. Bayangin badannya lebih gede, pasti panen polennya lebih banyak. Nah itu dia. Seperti itu ya Bu. Jadi dijelaskan dari pendekatan itu. Tanya, kalau saya suka tanya, kamu pakai produk Sinsa itu, obat itu gunanya buat apa? Manfaatnya buat apa? Nah, terus saya lihat kalau di terapi produk lebah, dia ada di mana? Kalau tujuannya itu untuk, oh ini untuk detox, oh berarti kira-kira propolis. Kalau misalnya dia untuk detoxnya dia sudah ada obatnya. Terus untuk stamina-nya dia sudah ada suplemennya atau obatnya gitu ya. Nah, yang sering jarang itu adalah untuk regenerasi selnya. Regenerasi sel ini hubungannya sama recovery. Nah, kita masuk dari royal jelly-nya. Gitu. Jadi masuk dari royal jelly-nya. Gitu. Jadi teman-teman lihat aja apa yang belum ada. Nanti kan pelan-pelan dia akan merasakan, iya ya, dengan minum royal jelly ini beda loh. Badan itu rasanya lebih gimana gitu beda. Nah itu Bu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ini soalnya saya kalau bahas lebih detail lagi nanti jadi trainingnya product knowledge. Oke, Bu Sulis Mukaryanah Widarti. Salam kenal, nama saya Sulis, perempuan. Oh ya Bu, terima kasih. Baru join beberapa waktu lalu karena masih pemulihan, saya belum mempelajari produk supaya bisa edukasi, kebetulan perawat dan mungkin akan saya konsumsi dulu sebelum lebih mengenal berdasarkan pengalaman dia. Kadang-kadang merasa diburu-buru untuk padahal mau pelajari dulu. Nah, gini Bu, selamat Ibu memutuskan untuk mengenal produk perlebahan ya. Ibu sekarang baru masa pemulihan ya. Oh, cocok banget Ibu memilih produk lebah untuk teman pemulihannya Ibu. Semoga lebih cepat pulih ya Bu ya. Nah, mumpung lagi masa pemulihan, ini adalah masa Ibu untuk belajar gitu ya. Belajar tentang produk perlebahan. Ada banyak Bu, Ibu bisa ikut seminar-seminar kesehatan terutama juga yang dibawakan oleh para dokter karena kan Ibu background-nya perawat. Ibu masuk ke YouTube HDI Internasional, juga HDI di YouTube Billionaires ya. Di situ Ibu akan ada menemukan seminar yang dibawakan oleh konsultan medis dokter Indonesia, HDI Indonesia. Nah, kalau kita di HDI, Bu, kita belajar produk lebah secara ilmiah. Kebetulan kalau nanti levelnya diamond ke atas, bisa ikut training yang namanya Be Expert. Jadi Ibu bisa belajar bagaimana produk lebah secara ilmiah bisa menyembuhkan penyakit dan bekerjanya di tubuh kita seperti apa. Misalnya kalau untuk Propoelix itu bekerja di T-cell kita, di daya tahan tubuh kita seperti apa. Untuk orang kanker, untuk orang diabetes seperti apa. Kebetulan saya sudah ikut trainingnya, jadi saya tahu banget seperti itu ya Bu. Nah, ini yang asik nih ya Bu, karena produk lebah sudah dikenal orang ribuan tahun lamanya, jadi produk lebah itu kan dipercaya secara iman, karena semua kitab suci agama mereferensikan produk lebah. Karena dipercaya secara iman, bahwa produk lebah itu bisa membawa penyembuhan, ya, maka di masyarakat dengan ribuan tahun, berarti sudah miliaran orang sudah membuktikan, itu berarti sudah masuk tahap apa tuh kalau suplemen atau obat? Sudah masuk evidence base, masuk tahap pembuktian di masyarakat gitu. Jadi
siapalah kita ini kalau kita mau mencoba produk lebah itu bermanfaat nggak untuk kesehatan sekian juta orang. Nah, kalau jadi dokter, misalnya Bapak Ibu dokter kan nggak perlu mencoba obat yang diresepkan ke pasien. Bermanfaat nggak obatnya? Ini obat pusingnya efektif nggak? Kan nggak perlu. Ini obat diabetesnya efektif kan nggak perlu. Obatnya sudah melalui uji klinis, bahkan ada yang sudah tahap evidence based. Nah, jadi itu ya Bu, jadi nggak perlu mencoba di diri kita, karena tiap orang bisa beda-beda ininya ya, kecepatan untuk pemulihannya dan kebutuhannya. Bisa aja saya butuhnya hanya suplemen, tapi teman lain yang sedang pemulihan dia butuhnya lengkap gitu ya. Jadi Bu Sulis nggak perlu tunggu konsumsi Ibu dulu, nggak perlu jadi kelinci percobaan, tapi Ibu tinggal pelajari, pakai testimoni-testimoni yang ada. Kalau di HiDesert itu testimoninya sudah diverifikasi Bu sama tim medis dokter ya. Dan Ibu benar, Ibu harus pelajari dulu bisnisnya, boleh pelajari, tapi asiknya kalau bisnis ini ya Bu, Ibu nggak perlu seperti anak sekolahan yang kita mesti belajar dulu baru boleh jalan. Sambil Ibu belajar, sambil bisa menolong orang. Gitu ya. Jadi belajar sambil melakukan. Dan yang luar biasa kalau di bisnis HiDesert ya Bu, nggak ada yang memburu-buru Ibu, nggak ada yang memberikan Ibu target. Semuanya tergantung kita. Saya soalnya di awal saya anti MLM-nya tuh karena memang dulu saya banyak ditawarin teman-teman yang pakai ada sedikit maksa gitu ya. Maksa yang nggak jelas itu adalah maksa yang nggak menjelaskan benefitnya apa buat saya. Tapi kalau di HiDesert, saya bisa pelajari, saya bisa ini, dan saya memang konsepnya di HiDesert memang nggak pakai maksa-maksa kok Bu. Jadi ya Bu, silahkan dipelajari ya Bu, semoga bermanfaat buat Ibu. Oke. Yes, benar Pak Michael, pengobatan tradisional medicine Cina itu juga menggunakan produk perlebahan ya, kita tinggal pelajari aja. Bullish ya, saya mau tanya, ini teman-teman saya batasi ya, karena kalau enggak kita bisa sampai malam nih, 2 pertanyaan lagi ya. Bullish ya tadi. Mau tanya, saya baru mulai menjalankan bisnis HDI meskipun saya sudah 1 tahun jadi member. Saya mempunyai downline, tapi downline saya tidak mau menjalankan bisnis HDI-nya. Gimana ya Bu caranya supaya mereka mau menjalankan bisnis HDI? Karena menjalankan bisnis HDI itu kan kerja sama tim. Oke, Bu, downline-nya Ibu ada berapa Bu? Jadi 2 yang kita mesti lakukan, 1 ya, open mind berkesinambungan. Nanti Ibu konsultasi juga sama upline-nya ya, karena upline-nya Ibu adalah upline leader-nya Ibu adalah orang yang paling tahu kondisi jaringannya Ibu ya. Oke, yang pasti ya teman-teman, kita ini kalau mau mengaktifkan orang ya, kita mesti meng-open mind dulu, buka pikirannya orang itu dan tahu kebutuhannya dia. Jadi kita bisa masuk dari mana? Apakah butuh secara aktualisasi diri ataukah memang butuh uangnya? Nah, teman-teman pelajari itu. Terus kemudian teman-teman juga nanti saya sarankan untuk download langsung aplikasi Billionaire Education Center. Di situ teman-teman klik bagian New Enterpriser. Nah, itu ada panduannya untuk meng-open mind konsumen ya, ada finish list apa aja yang saya mesti artikel atau video yang saya mesti kirim. Untuk downline yang sudah bergabung, saya mesti open mind bagaimana. Ya, masuk di Telegram juga Bu, karena di Telegram Ibu bisa tinggal sharing, tinggal copy. Kayak gitu ya Bu ya. Nah, terus saran yang kedua adalah cari terus, Bu. Cari terus. Kalau setiap bulan Ibu rekrut berapa orang. Nah, dari berapa orang ini yang tadi saya bilang ya, berlaku hukum Pareto. Kalau 10 orang yang Ibu rekrut ya, Ibu open mind, masuk tahap open mind, masuk tahap penawaran bisnis, open mind dan sebagainya. Nah, dari 10 ini 20% yang mau. Awalnya 20% yang mau, berarti 8 orang pasti nggak mau. Yang 22 aja yang mau. Nah, Ibu cari terus supaya bisa lama-lama ada timnya. Saran saya, Ibu juga mesti belajar supaya bisa belajar caranya membuka pikiran orang. Ya, nanti minta pendampingan Bu sama upline Ibu untuk follow up. Teman-teman, banyak yang meremehkan langkah follow up. Kita tidak bisa mengaktifkan orang yang tadinya konsumen tanpa open mind dan follow up. Gitu. Kecuali kalau dia sudah misalnya memang tadi ya dapat yang natural buyer tadi ya. Nah, jadi mesti follow up dan follow up itu mesti belajar caranya. Itulah sebabnya pendampingan ya penting ya.
Teman-teman nanti jangan lupa ikut 5 training dasar ya. Itu ada di training how to start. Oke, berikutnya lagi. Bu Rini, ya Bu Rini, saya baru join. Saya mau tanya gimana caranya kalau ingin memulai prospek orang yang nggak dikenal melalui sosmed. Soalnya saya udah coba prospek lewat sosmed, tapi nggak ada respon. Takutnya cara saya salah. Bu, nanti Bu Rini cari di build YouTube channel. Jadi di YouTube Ibu ketik aja Digital Prospecting HDI. Nah, itu Bu ada, Ibu dengarkan ya. Ada 2 atau 3 video. Itu gamblang sekali menjelaskannya dan ada prakteknya, nanti Ibu coba praktekkan. Nah, enaknya ya teman-teman dengan teknologi saat ini, dengan digital ini, HiDesert sudah siap secara digital. Jadi nanti kalau Ibu sudah praktek, masih bingung, tinggal diputar lagi aja di digital prospecting. Bahan-bahannya sudah lengkap, Ibu bisa masuk di Telegram, kita ada channel Telegram, nanti Ibu tanya ke upline Ibu ya, channel Telegramnya HDI apa aja nih, gitu ya. Terus Ibu juga masuk ke web ke IG-nya HDI, hdi.info, Telegramnya juga ada hdi.info, terus biskin.id. Nah, itu Ibu bisa ambil konten-kontennya juga ya. Oke. Saya bukan nggak mau menjelaskan, Bu, tapi kalau saya jelaskan di sini nanti waktunya nggak akan keburu. Bu Sulis, saya maksudnya pelajari produk dan bisnis untuk konsumsi, karena kebetulan, oh iya, YouTube HDI. Iya, Bu, mumpung Ibu lagi pemulihan. Ya kan kalau pemulihan itu Ibu juga fokus sama kesehatan, nah Ibu isi dengan hal yang positif. Hal yang positifnya adalah belajar dan sambil menolong orang lain, Bu. Karena banyak kok yang membuktikan, rekan kerja saya ada yang COVID dalam masa pemulihan bisa Star Diamond, Bu. Gitu. Jadi bisa kok. Jadi tinggal kita, intinya gini, kita mau sharing itu karena niat mau nolong orang. Nah, nanti berkatnya beda, Bu. Ya, oke teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabaran teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama hari ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Dan saya akan akhiri sesi kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di training-training dan acara-acara yang lain. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat pagi. Looking out at the open skyline. Now I can almost touch the place where the lost ones find their freedom in the dark, but I am not afraid. No, I